Syaktinya mana? Kok aku disuruh datang ke sini? Karena ada orang lain yang ingin bertemu dengan kamu. Siapa? Sebenarnya aku sudah pernah menikah. Kamu istrinya Syakti kan? Iya, aku Sarah. Enggak. Syakti bilang kamu itu udah meninggal. Iya, memang. Tapi itu ada kesalahpahaman. Makanya aku datang ke sini untuk bertemu dengan Sakti. Ya Allah, ternyata kamu masih hidup, Sarah. Alhamdulillah, aku seneng banget kamu masih hidup dan akhirnya aku bisa ketemu sama kamu. Kapan kamu datang ke Jakarta? Ceritanya sangat panjang, Raya. Tolong kamu ceritain semuanya sama aku. Sarah, Digi, ini tehnya udah jadi. Cobain dong. Gimana rasanya? Enak sekali rasanya. Dan harum lagi. Oh ya, bagaimana cara membuatnya? Ini cara buatnya itu gampang banget. Pertama, kamu masukin gulanya. Kedua, kamu masukin tehnya, terus tinggal kamu tambahin di air panas. Jadi, teh Indonesia. Kalau cuma seperti itu sama saja dengan teh India. Bedanya cuma satu. Kalau teh India ditambahkan dengan susu. Nah, itu dia. Astagfirullahaladzim. Kenapa dari mereka tidak ada yang telepon aku? Sebaiknya aku telepon Raya. Syakti nelpon. Syakti tuh gimana sih? Aku sebel deh sama dia. Dia tuh nggak bilang-bilang ya kalau udah ketemu kamu. Karena Sakti pasti bingung bagaimana menjelaskannya pada kamu, Raya. Tapi tuh tetap aja dia udah bohongin aku. Gimana kalau aku kerjain dia aja deh? Halo? Halo? Raya, ini aku. Udah deh, kamu tuh tega-teganya ya bohongin aku. Aku tuh malas sama kamu, lebih baik aku pergi aja sekarang. Raya? Halo? 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 Halo, Raya? Maafin aku ya Syakti, abisnya kamu bikin aku kesel sih. Raya pasti sangat marah. Sebaiknya aku telepon Sarah. Sakti telepon aku. Ih, yaudah kamu angkat aja. Bilang aja aku udah pergi ya. Oke. Halo Sakti. Halo Sarah, apa Raya masih di sana? Oh, dia sudah pergi dari sini. Ya sudah. Kalau begitu nanti aku telepon lagi, ya? Ya ampun, aku yakin sekarang Sakti pasti cemas sekali. Raya pasti kembali ke rumah. Aku harus temui dia sekarang. Aku harus cepat. Mana sih Raya? Kanan kiri ya? Aduh, aku jadi kehilangan jejaknya Raya. Mana sih dia?
kamu udah tahu Raya pergi kemana? Aduh, justru itu mah aku malah kehilangan jejaknya dia mas sekarang. Kamu tuh gimana sih? Hah? Cuma ngikutin perempuan aja gak bisa. Payah kamu. Mama. Bentar ya, ntar mau telepon lagi. Ma, ini Kak Sakti telepon. Kak Sakti? Kok nelfonnya ke kamu bukan langsung ke Mama? Ya kan dari tadi telepon Mama sibuk. Ya udah. Halo? Halo, Mah. Mah, apa Raya sudah sampai di rumah? Raya? Mama nggak tahu deh. Tapi kayaknya Raya pergi tuh. Mobilnya nggak ada. Apa? Oke. Kalau Mama lihat, jangan biarkan Raya pergi ya, Mah. Ya? Soalnya aku mau bicara sama Raya. Loh. Ini ada apa sih sayang? Tidak ada apa-apa, Mah. Pokoknya jangan biarkan Raya pergi. Sakti, ya tapi kamu jelasin dulu ke Mama ini tuh ada apa? Mah, nanti saja bicaranya. Oke, bye. Sakti? Halo? Sakti? Kenapa, Ma? Nggak tahu teleponnya putus. Ada apa ya? Tadi mereka janjian di luar. Sekarang sepertinya mereka bertengkar. Di kampung kami banyak sekali tempat-tempat yang indah. Sekali-sekali main ke sana. Oh ya? Aku jadi pengen deh ke Nepal. Gimana kalau kapan-kapan kita ke Nepal bareng yuk? Iya, aku setuju sekali. Iya, benar. Baju kalian itu bagus banget sih, modis banget. Aku seneng deh liatnya. Sebenarnya Sakti yang membelikan baju untuk kami. Gak adil banget sih suami kita. Masa cuma istri pertamanya aja yang dibeliin? Aku enggak. Kamu mau pakai baju seperti yang aku pakai ini? Aku punya. Kalau kamu mau ya ambil saja, tidak apa-apa. Aku cuma bercanda kok, Sarah. Tapi beneran aku pengen beli baju kayak gitu. Nanti kalian berdua ajarin ya cara pakainya. Iya pasti, tidak sulit. Iya, benar. Kalau kamu membeli baju, aku bisa mengantarnya ke sana. Boleh banget. Nanti kamu ikut ya. Kapan-kapan kita belanja bareng. Sekalian aku pengen beli itu tuh, aksesoris yang cantik kayak gitu. Iya. Iya, benar. Aku setuju. Oh ya Raya, kamu pasti akan kelihatan lebih cantik pakai baju ini. Dan Sakti pasti akan terkejut. Iya, sekali-sekali aku pengen bikin dia bingung. Sakti bagaimana ya? Aku kasihan sama dia. Dia pasti cemas menunggu kabar dari kita. Udah, nggak apa-apa, tenang aja. Biar dia sekali-kali kena sport jantung. Ada apa sih antara Raya dan Sakti? Saya benar-benar gak sabar. Saya harus tahu semuanya. Lebih baik saya tanya langsung ke Raya. Kenapa gak diangkat-angkat sih teleponnya? Ayo dong, gimana? Kamu ceritain pertama kali kamu ketemu Sakti. Waktu itu Sakti sempat membantuku menggembalakan domba saat dia datang ke Nepal. Tapi waktu itu aku tidak memaksanya ya. Dari situ, aku langsung tahu kalau Sakti jatuh cinta pada Sarah begitu melihatnya pertama kali. Mama mertua nelpon. Sakti pasti udah ngadu ke mamanya nih. Dia kan anak pengaduan. Apa Sakti dekat sekali dengan mamanya? Iya, dia tuh deket banget sama mamanya. Dia tuh sayang banget sama mamanya. Kamu tidak mau angkat teleponnya? Enggak biar Sakti makin panik. Tapi aku nggak enak sih sebenarnya sama mamanya. Pasti mama ikutan panik deh. Kalau boleh tahu, mamanya Sakti itu orangnya seperti apa ya? Mamanya Sakti itu baik banget orangnya. Dia tuh kayak malaikat. Dan aku yakin banget nih, kalau dia ketemu kamu pasti dia sayang sama kamu.
Itu tidak mungkin. Ibu Hilda itu benci sekali padaku. Kayaknya aku harus pulang deh. Soalnya sebentar lagi Sakti pulang. Iya Raya, hati-hati ya di jalan. Makasih ya Sarah, aku tuh seneng banget bisa ketemu kamu. Aku juga senang sekali bertemu kamu. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya, sampai ketemu lagi ya Raya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sarah, ibunya Sakti itu jahat sekali ya. Sampai Sakti dan Raya tidak sadar seperti apa dia sebenarnya. Padahal dia itu jahat sekali. Kamu benar, Diji. Dia memang jahat. Raya, Raya, tunggu sebentar sayang. Kamu tuh kenapa sih? Aku nggak apa-apa, Ma. Raya, sebentar Raya. Kamu tuh lagi berantem sama Sakti. Enggak, Ma. Aku nggak apa-apa. Ih, ada apa sih? Raya. Itu jadi kunci lagi. Ini pasti Raya dan Sakti lagi bertengkar. Raya, tolong buka pintunya sayang. Kamu kenapa? Cerita dong sama mama biar mama nggak khawatir sayang. Maaf ya, Ma. Raya lagi pengen sendiri dulu. Raya nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Ini pasti mereka berdua lagi bertengkar. Gawat. Bisa-bisa Raya minta cerai. Terus Pak Baryadi pasti menarik semua dana bantuan yang sudah diberikan ke keluarga ini. Enggak bisa. Saya nggak mau kehilangan semua harta ini. Raya! Sakti. Kamu kenapa sih sayang sama Raya? Kok Raya kayaknya ngambek? Oh, Raya di mana, Ma? Dia di kamarnya. Oke. Sakti, tunggu dulu. Jelasin ke mama, ada apa sih kalian berdua? Kalian bertengkar? Memangnya Raya tidak bilang, Ma? Dia nggak bilang apa-apa. Raya langsung masuk kamar, pintu dikunci dan dia nggak mau buka pintunya. Oke, kalau begitu aku harus bicara dengan Raya, Ma. Sebentar, Ma. Sakti. Ih, dua-duanya sama aja. Gak ada yang mau cerita. Kalau gini kan hidup saya jadi gak tenang. Pasti sekarang semuanya panik deh. Raya, buka pintunya. Aku mau bicara. Aku harus pura-pura marah. Raya, buka pintunya. Apa yang harus kutanyakan ya? Raya. Kenapa kamu gak cerita sama aku soal istri kamu yang di Nepal itu? Hah? Coba jelasin kenapa. Raya, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau Sarah itu masih hidup. Apa? Jadi kamu mau dia meninggal? Raya, bukan maksud aku begitu. Aku juga baru tahu dia ada di Jakarta dan mau kembali ke Nepal. Aku udah tahu semua ceritanya yang lebih detail dari kamu karena Sarah sendiri yang ceritain sama aku. Raya, aku minta maaf. Sudah tidak jujur sama kamu. Iya, aku maafin. Sungguh? Ya, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus ajak Sarah dan Digi untuk makan malam sama kita di restoran. Kamu serius dengan permintaan kamu? Iya,
Kamu nggak salah dengar. Terima kasih. Terima kasih Raya, kamu sudah mau menerima Sarah. Dia itu kan juga istri kamu. Apalagi dia istri pertama kamu, Sakti. Sekali lagi terima kasih, aku sudah beruntung punya istri sebaik kamu. Iya, sama-sama. Ya sudah, kelihatannya aku harus kembali ke kantor karena sore ini aku ada meeting penting dan aku harus hadir di sana. Ya udah, kamu hati-hati ya. Tapi jangan lupa loh ya, kamu bilang ke Sarah sama ke Digi. Ya, itu pasti. Dan nanti malam aku pulang, aku langsung jemput kamu. Oke? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye. Langsung aku telepon aja deh. Halo, Evaku sayang. Iya, aku juga kangen banget sama kamu. Ya udah, aku langsung ke sana ya. Oke sayang, hati-hati ya. Sampai ketemu nanti. Bye. Hai Eva. Sayang, kamu kok datangnya lama banget sih? Aku kan udah kangen sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Kamu tuh ya, dari dulu emang paling romantis. Kita pindah tempat yuk. Sini nggak asik. Gimana kalau kita ke rumahku yang satunya lagi? Aku sangat beruntung, Digi. Sakti sangat mencintaiku. Dan dia juga menikahi Raya, wanita yang baik. Kamu benar. Aku juga. Aku senang melihat kamu bahagia seperti ini. Terima kasih, Digi. Ayo Sarah, sekarang kamu harus siap-siap. Karena nanti malam kan Sakti dan Raya akan menjemput. Iya. Kamu harus tampil cantik. Karena ini kan makan malam kamu dengan suami kamu. Tidak hanya aku yang diajak, Digi, tapi kamu juga diajak makan bersama kami. Sudah. Iya. Ayo siap-siap. Oh, Kamu ya? akan pakai baju Yang yang ada mana? di kamar itu kan? Yang sudah kamu siapkan? Oh iya boleh. Beb, udah lama banget ya kita nggak kesini. Akhirnya kita akan mengenang semua yang udah pernah terjadi di rumah ini. Kamu tuh ya emang paling bisa aja. Au. Kita masuk ya. Ya. Kenapa, Beb? Tahu nih kuncinya nggak bisa. Siapa itu? Oh, siapa? Seperti suaranya Zidane ya. Ada yang mau masuk ke sini. Kamu salah bawa kunci kali? Nggak tahu. Ini dari tadi juga aku coba nggak bisa tuh lihat nggak mau muter kuncinya. Ih, bete deh. Siapa ya? Itu kan Zidane. Udah lah, nggak bisa lah. Besok-besok kamu pastiin dulu deh, Beb. Ih, Sayang, tunggu dulu dong. Maaf deh kalau misalnya semua jadi berantakan. Aku juga nggak mau kayak gini. nyebelin tau nggak?
Gini deh sayang ya. Gimana kalau misalnya sekarang kita ke hotel? Terus habis itu kita dinner. Mau ya? Aku yakin sekali ini suara Zidan. Siapa ya? Iya, suara Zidan. Oh ya Allah, bagaimana ini? Benar kan? Itu suara Zidan. Kalau dia tahu kita di sini, Zidan. bagaimana ini? Bagaimana ini? Dia mau masuk ke sini. Shh. Ya, itu suara Zidan kan? Cepat kamu telepon Sakti. Baiklah, aku akan telepon Iya, Sakti iya, dulu. cepat. Oh, Sarah. Halo Sarah, apa kabar? Sakti, di sini ada orang yang mau masuk ke rumah ini, tapi aku tidak tahu siapa dia. Bagaimana? Apa? Siapa? Aku belum lihat siapa yang datang, tapi sepertinya ada suara laki-laki dan juga suara perempuan. Aku tidak tahu siapa mereka. Oke. Kamu jangan bersuara ya. Aku akan cari tahu siapa orangnya, oke? Iya, baiklah. Oke, baik. Itu pasti Jidan. Oh ya Allah, semoga tidak ketahuan. Iya, mudah-mudahan ya tidak ketahuan. Siapa sih? Ganggu aja. Bentar ya sayang ya. Ya lo kak. Halo Jidan. Kamu di mana? Emangnya kenapa kak? Kamu cepat kembali ke kantor, ya? Karena ada meeting penting. Aduh, tapi ini Jidan, meeting ini sangat penting. Kalau tidak terlalu penting, aku tidak akan panggil kamu ke sini, oke? Cepat kembali ke kantor. Iya deh kak. Aku kesana sekarang deh, ya. Cepat, aku tunggu. Kenapa? Aku disuruh balik ke kantor. Jadi kamu ninggalin aku? Tuh kan, kenapa sih? Semua rencana kita tuh hari ini jadi Mereka berantakan, tau bertengkar. nggak? Aku ada meeting. Wah, terus kamu tuh nyebelin tau nggak? Ih, bete. Sayang, Mereka sepertinya pergi. Iya, semoga saja. Hampir saja. Ayo. Raya, kamu sudah siap? Raya, kamu cantik sekali. Pasti kamu kaget ya. Pasti aku kelihatan kayak Sarah. Kamu sudah membuat aku terkejut. Kamu benar-benar cantik dengan baju ini. Makasih. Seharusnya kamu pakai baju ini setiap hari. Biar aku kelihatan makin cantik. Oh, kamu selalu cantik di mataku. Kamu berani nggak bilang kayak gitu depan Sarah? Ayo. Tidak. Aku tidak akan lakukan itu. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Nggak apa-apa sayang. Aku juga cuma bercanda kok. Ya sudah siap? Ya, ayo. Oke, ayo. Ayo dong. Kak Raya? Ya ampun. Ih, sumpah Kak Raya cantik banget. Sumpah Kak Raya cantik. Tentu saja. Istri siapa dulu? Mama. Buruan deh mas ini, Ma. Sayang, kamu kenapa sih teriak-teriak begitu? Raya? Itu kamu? Iya. Cantik kan, Ma? Kak Zidan aja sampai gak kenalin tuh, Ma. Kamu kenapa sayang pakai baju seperti itu?
Ya nggak apa-apa dong, Ma. Aku kan pengen tampil beda, biar Sakti makin sayang sama aku. Aku memang selalu sayang kamu. Cie, pengantin baru nih, tambah romantis aja ya, Ma. Tapi emang kalian mau kemana sih? Ada acara apa emang? Kami mau makan malam. Oke. Oke, aku berangkat dulu ya, Ma. Semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus deh mereka udah baikan. Jadi mama nggak perlu khawatir lagi kehilangan harta kekayaan kita. Tapi kenapa ya Raya pakai baju kayak begitu? Ini pasti ada yang disembunyiin. Ayo, kita ikutin dia. Nggak usah lah, Ma. Ngapain sih? Paling-paling juga Sakti otaknya lagi nggak waras sekarang, Ma. Masih kepikiran sama perempuan Nepal itu. Makanya, saking nggak warasnya Sakti, dia buatlah Raya seperti perempuan Nepal itu. Ya kan? Kamu ada benarnya. Ya mudah-mudahan Sakti emang gak waras beneran. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyingkirin dia. Bilang aja sih, Sarah, kamu itu cantik banget. Iya. Iya, kamu cantik sekali. Ini pertama kalinya aku melihat kamu tidak pakai pakaian India. Coba lihat Raya. Dia juga cantik sekali memakai baju India. Makasih, Sarah. Loh, Digi? Ya? Kamu ikut kan? Aku ikut, tapi aku bingung mau pakai baju apa. Aku tidak punya baju lagi selain ini. Bagaimana kalau kamu pakai pakaian laki-laki? Sembarangan saja kamu. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Aku mau siap-siap dulu. 5 menit. Wow, ternyata makanan di Indonesia ini enak-enak ya. Makanan India juga enak kok. Kemarin aku sama Sakti makan ya kan, terus aku langsung suka makanan India. Sakti, kamu sangat beruntung mempunyai istri yang cantik-cantik, baik, dan akur seperti mereka ini. Iya, aku juga sangat bersyukur. Kalian ternyata bisa saling menerima satu sama lain. Tapi jangan dulu ya. Aku sama Sarah bisa loh akur. Tapi kalau sama cewek lain aku cemburu loh nanti. Yang dikatakan Raya itu benar. Kalian berdua juga sama kompaknya, sama jahilnya. Sekarang aku tidak bisa apa-apa kalau kalian berdua sudah kompak seperti ini. Kalau begitu, kalian bermalam saja di sini. Nanti aku yang akan buatkan masakan. Maksudnya kamu itu ngajakin aku apa Sakti doang? Tentu saja kalian berdua. Yaudah kalau gitu aku telepon Mama Hilda dulu ya. Ya, oke.
Hai sayang. Halo, Ma. Ma, malam ini aku mau ngasih tahu kalau aku sama Sakti nggak pulang ya ke rumah. Kalian mau nginep di mana? Soalnya aku sama Sakti nginep di rumah teman yang dari London itu. Ya udah, tapi kalian baik-baik ya di sana. Iya, Ma, makasih ya. Kenapa semenjak teman Sakti itu datang, semua orang datang dan pergi seenaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba mohon padamu, jadikanlah keluarga ini keluarga yang bahagia, selalu dalam lindunganmu, sakinah, mawardah, dan warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sarah? 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 Kamu kenapa? Sarah? 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 Sarah, buka pintunya Sarah. Sarah, kamu kenapa? Nggak tahu tadi kayak mau muntah Sakti. Sarah? Sarah, kamu tidak apa-apa? Sarah, ayolah keluar. Sarah? 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 Ya Allah, apa mungkin ini saat yang tepat untuk memberitahu Raya bahwa aku sedang mengandung? Tapi bagaimana perasaannya? Sarah? Sarah, kamu sakit? Ayo kita pergi ke dokter. Tidak usah Sakti, aku tidak apa-apa. Iya, tapi kita harus periksa ke dokter. Sarah, Sakti itu benar. Kamu harus ke dokter sekarang juga ya. Tidak usah Raya. Aku baik-baik saja. Aku mual karena aku sedang mengandung anaknya Sakti. Iya, Raya. Sarah sedang mengandung. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Ya ampun, aku seneng banget loh dengernya. Selamat ya Sakti, Sarah, kalian akan punya anak. Raya, ini bukan hanya anak aku, tapi juga anak kamu. Berarti cucu pertama keluarga Pak Adiaksa akan lahir dari kamu. Ini pas banget, karena kamu itu istri pertamanya Sakti. Aku juga mendoakan semoga kamu cepat punya anak, agar kita bisa sama-sama mengantar anak kita ke sekolah. Amin. Makasih banyak ya Sarah. Ya lo? Zidan, lu gimana sih? Mana uang taruhan bolanya, ha? Bayar dong! Iya, gue pasti bayar kok. Dari kemarin lo janji mau bayar, tapi mana buktinya, ha? Ngomong doang lo. Iya, sabar. Kasih gue waktu sedikit aja, ya? Pokoknya, gue kasih lo waktu 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu lo gak bisa ngasih gue 100 juta, gue samperin ke rumah lo. Biar gue minta langsung sama bokap lo. Bro. Apa? Kamu kalah taruhan bola 100 juta. Shh, Ma, jangan kenceng dong, Ma. Nanti kalau Papa sampai dengar gimana? Bisa bahaya. Ya, Ma, tolongin dong, Ma. Minta duitnya dulu, ya. 100 juta aja. Mama nggak punya uang 100 juta, Zidan.
Terus sekarang harus gimana dong, Ma? Zidan cuma dikasih waktu 1 minggu nih. Kalau nggak bayar juga, nanti orangnya langsung datang ke rumah. Dan bisa langsung nagih sama papa lagi. Aduh, gimana dong, Ma? Tunggu, Mama mikir dulu ah. Udah, kamu duduk. Aduh, di mana ya bisa dapetin uang 100 juta secara instan? Mendingan kamu kasih ke teman kamu rumah yang di Permata Indah. Iya juga ya, Ma. Daripada rumahnya kosong nggak ditempatin, mending kasihin ya, hitung-hitung ya kayak sewa atau kontrak. Ya kan, Ma? Yaudah sana kamu urus deh buruan. Jangan bikin Mama pusing terus. Iya deh, Ma. Sorry. Makanya kalau nggak punya uang, jangan sok-sokan ikut taruhan bola. Udah, Zidan pergi ya, Ma. Assalamualaikum. Sarah, jaga diri baik-baik ya. Nanti sore aku kesini lagi. Iya. Nanti aku akan cari dokter spesialis kandungan yang terbaik buat kamu ya. Kalau di kampungku, tidak usah ke dokter juga tidak apa-apa, Raya. Nggak bisa begitu dong. Kamu ini kan mengandung anaknya Sakti, anak suamiku. Aku nggak mau loh anak kita nanti kenapa-napa. Iya. Oh ya, Sakti, nanti kamu kerja saja biar aku pergi ke dokter sama Raya ya. Oh begitu, jadi aku sudah tidak dibutuhkan di sini. Bukannya begitu, kamu kerja saja. Nanti pulang kerja kamu bisa mampir ke sini sekalian kita makan malam. Ya aku tahu, aku juga mau pergi, oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih? Itu soal rumah yang gue bilang sewa setahunnya 100 juta. Oh. Ya, hitung-hitung buat gue bayar kalah taruhan sama lu. Ya kalau gua sih mau-mau aja. Tapi tunggu dulu, gue lihat dulu rumah lo bagus apa enggak ya? Gak percaya banget sih sama gue, hah? Udahlah, rumah keluarga gue tuh gak ada yang jelek, semuanya bagus-bagus. Oke, kita lihat aja dulu ya. Tapi kalau ternyata rumah lo jelek, gue tetap mau dibayar pakai uang cash, oke? Iya, lu lihat aja langsung nanti ya. Gue kasih tau nih sekarang sama lu ya. Rumah keluarga gue nggak ada yang harganya di bawah 100 juta sewanya setahun. Ini gue kasih spesial buat lo. Ya boleh juga kalau gitu sih. Tapi kalau jelek, gue nggak mau. Ya. Kira-kira aku mau masak apa ya buat nanti malam? Sakti dan Raya akan makan malam di sini kan? Ya sudah, pokoknya sekarang aku harus pergi ke pasar untuk berbelanja. Iya ya, aku harus jalan. Sarah? Kamu mau pergi kemana, Sarah? Aku mau pergi ke pasar karena nanti malam Sakti dan Raya kan kesini. Oh iya, ya sudah. Kalau begitu biar aku saja yang belanja. Kamu tidak boleh capek. Kamu kan sedang mengandung. Ya sudah, kalau memang kamu mau pergi ke pasar. Iya, aku tahu. Pokoknya kamu Hati-hati istirahat ya. saja. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Diji. Maaf. Kamu nggak apa-apa. Lain kali hati-hati. Untung cuma tasku yang jatuh. Kamu pikir ini jalananmu ya? Membawa mobil seenaknya saja. Kalau sampai aku terluka bagaimana? Kamu mau tanggung jawab? Ayo jawab aku. Kenapa kau diam saja? Kamu pikir ini main-main ya? Mencelakakan nyawa orang seenaknya saja. Dasar.
Kamu lagi nungguin angkot ya? Kayaknya angkot kamu nggak bakalan datang deh. Boleh aku anterin nggak? Aku tidak mau, terima kasih. Tenang, aku bukan penjahat kok. Kalau bukan penjahat, kenapa kamu ingin mengantarku? Aku cuma mau kenalan sama kamu. Aku tidak suka kenalan sama orang asing. Justru itu, kalau kita udah kenal kan, berarti kita nggak asing lagi. Kamu tidak mengerti juga ya? Aku sudah bilang kan tadi, aku tidak suka kenalan sama orang asing. Jadi kamu jangan memaksaku seperti ini. Dasar laki-laki menyebalkan sekali. Kamu pernah dengar istilah jatuh cinta pada pandangan pertama nggak? Apa hubungannya denganku? Kayaknya aku lagi mengalaminya sekarang. Jadi kamu pikir aku wanita yang bisa membuat kamu jatuh cinta walaupun kita baru kenal seperti ini? Dasar laki-laki genit. Kamu salah paham. Aku bukan pria yang kamu pikirkan. Sebenarnya aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Sampai aku melihat kamu. Dengar ya, tolong tidak usah merayuku seperti ini. Karena aku bukan perempuan yang bisa membuat kamu harus jatuh cinta padaku. Jadi tolong, jaga mulutmu itu. Tapi... Sudah cukup. Sekarang sebaiknya kamu cari orang lain saja yang bisa kamu rayu seperti ini, bukan aku. Mengerti? Sekarang pergilah. Ini Mbak belanjaannya. Oh iya, terima kasih. Jadi berapa semuanya? 25.000. Ini. Sebentar ya, saya ambil Iya, kembalian dulu. terima kasih. Beli apa lagi ya? Mbak, Mbak, ini kembaliannya. Itu kan laki-laki yang tadi. Apa dia mengikuti aku? Bagaimana ini? Aku terus memikirkannya. Hai. Aku juga mau belanja kok. Bu, saya mau beli kentang sama tomatnya 1 kilo. Sebentar ya. Ini Mas. Berapa, Bu? 30.000. 30.000. Iya. Ntar ya. Ya. Sebentar ya. Ya. Terus kamu mau belanja apa lagi? Mas, kembalinya. Ibu. Mana ya? Dia ngilang. Kayaknya dia benar-benar nggak ada deh. Mau apa ya dia? Kenapa dia mengikuti aku terus? Ma, jadi Sakti sama Raya nggak pulang nih? Iya, kan katanya mereka nginep di rumah temannya Sakti yang dari London. Kok bisa sih Sakti tuh nginep di rumah temennya bobo istrinya, gimana sih? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Justru bagus. Loh, si Mama nih. Bagus apanya yang bagus, Ma? Ya bagus lah, Pak. Nih ya, Mama tuh lagi pengen Sakti tuh bawa Raya tuh liburan bulan madu. Nanti mereka cepat-cepat punya anak dan kita juga punya cucu kan jadinya. Ya, ya. Assalamualaikum, Pak, Mah. Waalaikumsalam. Kalian tuh panjang umur tahu nggak? Nih kita berdua tuh lagi ngomongin kalian. Emangnya ada apa ya, Ma? Ini loh Mama sama Papa lagi ngerencanain bulan madu kalian berdua keliling dunia. Kalau aku pergi sama Sakti, terus Sarah gimana? Mah, bulan madu? Iya, kamu pasti seneng kan sama ide Mama? Iya tuh, bagus idenya. Papa juga setuju.
kalian bulan madu lah sana. Papa udah kepingin sekali punya cucu ini. Pa, Ma, sebaiknya nggak usah sekarang ya. Kenapa sih sayang? Kamu ini kan baru menikah. Kok malah nggak mau bulan madu? Ma, bukannya aku tidak mau, Ma, tapi aku punya tanggung jawab yang besar dan juga yang diberikan papanya Raya. Dan belum lagi, aku juga harus mengurus perusahaan papa kan? Iya, Ma, bener. Jadi sebaiknya bulan madunya aku tunda dulu ya sekarang. Itu kan kamu bisa kasih ke Zidan. Dia bisa ngurus semuanya. Kalian pergilah bulan madu sana. Sebaiknya jangan, Pak. Ini kan tanggung jawab aku, jadi aku tidak enak kalau harus merepotkan Jidan. Jidan itu anak baik dan aku yang seharusnya tahu diri, Pak. Ini tugasku dan kewajibanku. Tapi kalau Jidan itu ingin membantu, aku rasa ya tidak masalah. Iya kan? Hebat. Anak papa sekarang udah tumbuh besar menjadi seorang yang bijaksana. Laki-laki pilihan. Ya sudah. Kalian masuklah sana. Terima kasih, Pak. Apa-apaan ini? Kalau begini caranya, semua rencana saya dan Zidan akan berantakan. Saya harus cari cara agar Sakti mau pergi bulan madu. Bro. Oke. Ini rumah yang gue janjiin sama lu. Ya Allah, siapa yang datang? Gimana? Keren kan? Iya. Oke juga sih. Cuma, tar dulu ya. Gua mau liat dalam ya. Beres, senang aja. Oke. Itu suara Zidan. Nah, ini bro rumahnya. Lihat, keren kan? Full furnish. Spesial buat lo. Ada yang datang. Aneh. Kok rumah ini kayak ada yang nempatin ya? Ini rumah ada yang nempatin ya? Enggak ada orangnya. Ini udah lama nggak ada orangnya kok. Nah, terus? Tuh. Itu gelas? Kenapa tuh? Kenapa nggak diberesin? Siapa yang tinggal di sini ya? Aku harus memberitahu Sakti. Raya! Raya! Kamu kenapa sih sayang teriak-teriak gitu? Sarah beritahu ada yang masuk rumah. Siapa ya? Tidak tahu. Jangan-jangan Jidan. Zidan? Jangan khawatir. Kamu tenang saja. Kamu sembunyi saja dulu. Lo bohongin gue ya? Ini rumah dinempatin kan? Nggak ada bro. Masa iya gue kasih lu rumah yang ada orangnya sih? Dan gue ingetin sama lo ya. Lo jangan main-main sama gue. Bro gini bro, gue nggak pernah main-main sama lu. Gue tahu hutang gue akan bayar dengan cara ya gue sewain rumah ini sama lu. Gini deh, biar lu lebih rileks lagi, lu lihat dulu rumahnya ya. Gue yakin lu pasti suka. Lu cek belakang situ masih ada kamar lagi, ada ruangan karaoke bla bla bla. Di atas juga keren kamarnya. Lihat nih ke atas, ya? Gue ke atas. Oke, lihat dulu. Jangan khawatir. Kamu tenang saja. Kamu sembunyi saja dulu.
Iya, halo Kak. Kamu di mana? Ini Kak, tadi lagi di jalan mau ketemu sama klien, ada meeting, tapi pas banget lewat rumah kita yang satu lagi itu yang kosong. Ya iseng aja ngecek ke sini Kak, tapi kayaknya rumah ini ada orangnya ya Kak. Untuk apa kamu ke sana, hah? Ya enggak, cuma mau ngecek kondisinya aja. Rumah itu sudah kakak sewakan ke orang lain, tahu? Disewain Kak? Kok kakak nggak bilang-bilang sih? Waktu itu kan kita dalam keadaan terpuruk, Zidan. Mau tidak mau kakak harus sewakan rumah itu ke orang lain. Apa orang yang menyewa tidak memberitahu? Hah? Aku sih nggak ketemu orangnya sama sekali di sini Kak. Ya sudah kalau begitu. Lebih baik kamu keluar dari sana dan jangan balik lagi ke sana. Cepat keluar sekarang juga. Iya, oke Kak, oke. Zidan, lo stres ya? Hah? Lo mau ngasih gua rumah yang udah lo sewain sama orang lain, iya? Pokoknya, lo bayar 100 juta dalam waktu 1 minggu. Kalau enggak, bokap lo yang bakal bayar. Ngerti lo? Bro. Sabar dulu bro, sabar. Masalah utangnya gue pasti bayar sama lo, tapi jangan bawa bokap gue dong, ya. Bukan urusan gue. Bro. Harus mati gue. Bro. Sarah? Diji? Sarah? Sarah? Diji? Sarah kamu kenapa? Diji, tadi dia datang ke sini. Zidan? Iya. Jadi kamu tadi sembunyi? Zidan datang bersama temannya. Dia datang ke sini. Dia sudah tidak ada, mungkin sudah pergi. Ya sudah, sekarang kamu tenang saja. Kamu tidak usah khawatir. Tunggu sebentar ya, akan kuambilkan air minum. Kamu tunggu sebentar. Terima kasih, Diji. Minum dulu. Sakti. Halo? Halo, Sarah? Bagaimana? Orangnya sudah pergi? Iya, mereka pergi. Maafkan aku, Sarah. Kamu tenang saja, percayalah. Dia tidak akan datang lagi. Aku sudah bilang kalau rumah itu sudah disewakan ke orang lain. Iya, tidak apa-apa. Aku bisa mengerti itu, Sakti. Sarah, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Apa Raya perlu untuk menemani kamu di sana? Tidak usah. Aku di sini sudah bersama Diji. Oh, syukurlah. Kamu dan Raya tidak usah mengkhawatirkan aku ya. Oke, semua sudah aman. Ya Allah, kasihan banget ya Sarah. Mana dia lagi hamil lagi. Iya, memang aku yang salah. Seharusnya aku peringatkan Zidan untuk tidak pergi ke sana. Tapi untung Sarah tidak apa-apa kan? Aduh, si Surya mana ya? Kok nggak datang-datang dia? Vin, kamu tuh kenapa sih cinta banget sama dia? Iya, kamu kan juga tahu kalau dia tuh cuek banget sama cewek. Malah dia nganggap kamu temen loh. Tapi aku yakin, suatu hari Surya tuh bakal jatuh cinta banget sama aku. Ya, itu dia pujian hati aku datang deh. Surya, kamu tumben ke kampus hari ini telat. Emang kenapa? Bukan urusan kamu kan? Ya, kan aku pengen tahu aja. Vindi, gini ya Vindi ya. Kamu ngapain sih tiap hari nungguin aku di sini? Kan kamu tahu aku sama kamu itu cuma temenan. Aku tahu kita emang cuma temenan.
Tapi nggak ada salahnya dong kalau aku tanya kenapa kamu ke kampus hari ini telat. Aku hari ini telat karena tadi aku ke pasar dulu beli sayur-sayuran. Jadi kamu beneran beli tomat sama kentang? Udah, aku kelas nih. Surya, Ini bahaya. Kalau cowok udah beli sayur-sayuran, itu tandanya dia udah jatuh cinta. Atau dia nggak waras. Untung saja. Sarah, kamu tahu tidak? Tadi ada laki-laki kurang waras yang mengejarku. Menyeramkan sekali. Aku langsung kabur saja. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Iya, aku tidak apa-apa. Masa laki-laki itu mengikuti aku terus sampai ke pasar lagi? Diji, kamu harus lebih hati-hati. Ya sudah, begini saja. Mulai besok kamu tidak usah pergi ke pasar ya. Biar aku saja yang beli. Kamu setuju kan? Baiklah. Yaudah kamu tenang ya. Raya, aku berangkat ke kantor dulu ya. Ya udah, kalau gitu aku temenin kamu ya sampai depan. Sudah, tidak perlu. Raya, aku ingin berikan kejutan. Surprise? Tutuplah matamu. Buat apa? Tutup dulu. Sekarang buka matamu. Jadi ini surprise-nya. Iya, kamu suka? Iya dong sayang, aku suka banget. Makasih ya sayang. I love you too. Raya, aku berangkat kerja ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Hati-hati ya. Iya. Bos, ada kabar bagus, Bos. Katakan. Saya sudah menemukan alamat kantornya Sakti di Jakarta. Bagus sekali. Sarah, sebentar lagi kita akan bertemu di Jakarta. Siapa kamu? Dan apa tujuan kamu datang ke sini untuk menemui Sakti? Katakan saja pada Sakti untuk mengembalikan apa yang dia curi. Memangnya apa yang sudah Sakti curi dari kamu? Sarah, Sakti sudah mengambilnya dari saya dan menikahinya. Mah, ada berita buruk, Mah. Berita buruk apa, Zidan? Ternyata Sarah dan Digi masih ada di Jakarta sekarang, Mah.